saya bersama dengan rombongan masyarakat di sini. Kita akan jalan-jalan di hutan ini dalam ekspedisi mencari air. Menuju lokasi pencarian, kami lewati jalan Menuju lokasi pencarian, kami lewati jalanan menanjak. Lubang, kerikil, dan batu lepas membuat tubuh berguncang di atas motor. Saya mau turun tadi. Kita sebelah atas, Bang. Ya, jalanan terlalu menanjak, berbatu-batu dan menikung. Hampir terjatuh. Perjalanan dilanjutkan, membelah jalan yang diapiti hijaunya Kaliandra. Akhirnya tiba. Dari Kampung Boto, Desa Bela Baja sebenarnya tidak jauh, tak sampai 2 km. Tapi tanjakan dan jalanan berbatu cukup menguras energi. Motor kemudian diparkir dan pencarian lanjut dengan jalan kaki. Tibalah kami di tempat yang bernama Watu Tika, tak jauh dari Tika Bao yang menjadi batas wilayah Desa Bela Baja dan Desa Puor.
Kita ada di dalam hutan Kemiri di tempat yang namanya Watu Tika. Watu Tika ini sebuah tempat di itu terakhir perbatasan wilayah antara Desa Belabaja dan Desa Puor. Nanti di titik pertemuannya di sebelah sana namanya Tikabau. Nah, kalau Watu Tika masih di wilayah Desa Belabaja. Kita ingin survei ada satu tempat yang agak cekungan yang mungkin akan dibuat sebuah embung untuk menangkap air, nanti bisa untuk mensupport sumber mata air di Wairfak yang selama ini digunakan oleh masyarakat Desa Belabaja. Ya. Kami berlima. Ada Lamber Laba sang pemilik lahan, Lamber Bala, Bosco Kobun, dan Mikael Andi. Ekspedisi kita pertama kita sudah menemukan tempat di Watu Tika ini. Ini ada tumbuhan tanaman paku. Nah, menurut cerita salah satu warga, beberapa sekitar 20-an tahun lalu ini daerah genangan air. Nah, tapi masih ada indikatornya, yakni ada tanaman paku, sehingga rencananya ini akan dibuat embung kecil untuk menangkap air. Ini terakhir kali yang dia ada genangan itu tahun berapa kira-kira? Berapa tahun terakhir itu sempat apa sih? Belum, tidak ada kelihatan. Kami masuk ke lahan milik Bapak Lamber Laba. Hingga akhir tahun 80-an ada genangan air mirip kolam setinggi hampir 1 meter di tempat ini. Kini hanya tersisa bekas yang menjadi indikator, yakni tanaman paku. Demikian keyakinan Lamber. Potensi ini dicatat untuk rencana buat jebakan atau embung mini. Tujuannya untuk stok air tanah dan akan dipasok ke sumber mata air Wairfak yang digunakan masyarakat Desa Belabaja. Ada potensi air di Watu Tika. Kabar gembira pertama kami dapatkan dari ekspedisi ini. Pencarian pun bergeser lokasi sedikit ke timur. Kabarnya ada potensi air yang pernah digunakan petani peternak untuk minum ternak atau bekal ke kebun. Ya. Nah, sekarang kita akan belok masuk lagi ke satu potensi air, mata air, namanya Waigutun. Nah, ini potensi yang sudah ada, yang rencananya warga di sini coba untuk perbaiki, kelola dia untuk mensupport ke sumber mata air utama Wairfak yang ada di bawah sana, yang selama ini menghidupkan masyarakat di Desa Belabaja dan sekitarnya. Ya. Yang mungkin ini indikator yang bisa membantu masyarakat. Kami susuri semak Kaliandra dan masuk hutan Kemiri. Di bawah sana hutan Kemiri, kopi, warga desa Belabaja.
Nah, itu dia, Waigutun. Semoga jadi kabar gembira kedua. Kita sudah sampai di Waigutun yang lagi di survei ini. Semoga nanti ini bisa membantu meningkatkan ketersediaan air yang dipasok ke sumber air utama Wairfak, bisa mendukung kecukupan air masyarakat Desa Bela Baja dan sekitarnya. Waigutun adalah mata air yang keluar dari bebatuan, terlindung di bawah pohon beringin dan pohon enau. Dan ternyata warga juga sudah tanam nefong. Itu pandan gunung yang terkenal cocok ditanam di sumber mata air. Waigutun hanya sebuah genangan kecil, namun jika ada di bulan Agustus yang identik dengan kemarau garang, maka itu kabar gembira. Tentu lebih besar lagi di musim hujan nanti. Ini memang kabar gembira kedua dari ekspedisi ini. Maka sebelumnya oleh air ini maksud masyarakat sini untuk kasih minum kan. Jadi kalau dulu pernah orang buat kebun di sini kan datang timba di sini untuk itu kan. Berarti dulu genangannya cukup besar ya. Tapi ini nanti kemudian akan bicara dengan orang yang punya air ini. Kami bersihkan dedaunan untuk mengukur luas genangan dan arah datangnya air. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, berkat Alapes dan Levanaj, kurang lebih 7 menit volume air sudah bisa meningkat hampir 2 liter. Memang masih kecil, tapi ini potensi. Bukan itu saja, kami juga bertemu salah satu spesies Nepa cinerea, yaitu kalajengking air, monster air yang pandai berkamuflase saat hendak memangsa serangga lain atau berudu. Eits, harus ekstra hati-hati jika mendekatinya. Gigitannya cukup menyakitkan, meski tak separah sakit hati ketika ditinggal si dia. Hei, malah jadi berkeliaran ini. Ya, meski sedikit menakutkan, adanya kalajengking air adalah harapan bagi warga. Insekta air ini dipercaya sebagai indikator awetnya sebuah mata air. Nepa cinerea akan bertahan di tempat yang banyak air, dan itu harapan bagi peningkatan pasokan air bagi warga. Tinggal bagaimana mengelolanya. Dan untuk itu, Bosco, Andi, dan duo Lambert sudah punya rencana. Sebelum membersihkan dan membuat capturing, mereka akan sowan ke pemangku ulayat dan pemilik tanah. Ritual adat minta restu leluhur akan menjadi pembuka semua proses. Selanjutnya, seluruh warga akan diajak untuk gemohing alias gotong royong mengaturnya. Air ditampung dan dialirkan ke bak penampung di sumber mata air Wairfak yang ada di bawah sana. Waigutun membantu Wairfak untuk mendonor cairan tubuhnya bagi kebutuhan makhluk bumi bernama manusia di bawah sana, di Desa Bela Baja, Nagautung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mereka menikmati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ini dengan hiruk pikuk mencari air. Mari kita dukung dan jangan lupa tanam banyak pandan, beringin, dan enau di sekitar sumber mata air. Oh ya, kalau mau air terus ada untuk hidup, cobalah untuk kurangi penebangan pohon dan buka kebun di sekitar mata air. Dan jangan biarkan ternak besar seperti babi, kambing, dan sapi berkeliaran di sekitar mata air.
Bertemu Waigutun dan Sinepa Sinerea sang kalajengking air akhirnya membuat kami lega. Satu jalan sudah terbuka. Kami pun pulang, kembali melewati turunan berbatu dan menikung. Sudahlah, kali ini urus air saja. Soal jalan nanti sajalah di lain episode. Salam lestari hutan dan sumber mata air untuk anak cucu kemerdekaan Indonesia. TV Bekas Lembata berbagi cerita untuk Anda.